Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Belajar di rumah tetap semangat ya. Ustazah akan menerangkan mapel IPS. Materinya tentang seputar peristiwa kebangsaan proklamasi. Pertama dibahasnya tentang proklamasi sebagai tonggak sejarah. Materi yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat yang cukup lama sampai 3,5 abad. Mereka punya misi khusus. Masih ingat nggak anak-anak misi khususnya? Itu yang 3G. Apa saja? Gold, glory, dan gospel. 3G. Goal itu apa? Masih ingat tidak? Goal itu tentang mencari kekayaan. Mereka berlomba-lomba mencari kekayaan di negara jajahan seperti Indonesia, di mana mereka sangat menyukai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Untuk apa itu rempah-rempah? Untuk obat-obatan, untuk industri, dan sebagian untuk bumbu masakan. Nah, yang kedua, goalnya kedua apa anak-anak? Itu glory. Masih ingat? Glory itu apa? Glory itu tentang kejayaan. Kejayaan. Mereka para penjajah itu sangat bangga, sangat merasa hebat kalau mereka itu sudah memiliki negara jajahan seperti Indonesia. Nah, negara jajahan tersebut semakin banyak, semakin memperkuat negara mereka seperti Inggris yang menjajah di beberapa negara. Terus yang ketiga, gospel. Apa ya gospel? Gospel itu misi khusus di mana selain menjajah, penjajah itu juga punya misi. Isinya itu menyebarkan agama, terutama agama Kristen dan Katolik di negara jajahan. Nah, selama penjajahan berlangsung di Indonesia itu yang sangat lama itu, Indonesia rakyatnya sangat menderita kelaparan, bencana, penyakit, banyak yang meninggal karena apa? Mereka para penjajah memaksakan untuk menanam rempah-rempah atau tanaman yang sangat menguntungkan bagi mereka, terutama kopi, cengkeh, kina yang dijual ke negara lain mendapatkan uang. Nah, uangnya itu masuk ke kasnya penjajah. Nah, oleh sebab itu selama bertahun-tahun akhirnya bangsa Indonesia itu merasa harus merdeka dari penjajahan. Nah, dalam seputar peristiwa kebangsaan proklamasi ini, setelah beberapa tahun kemudian, para pemuda yang ada di Indonesia sebelumnya kan berkumpul mengadakan musyawarah untuk mengumpulkan semua para pemuda dari Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, semuanya dikumpulkan untuk bersatu melawan penjajah. Itu kalian sudah membacanya di bab sebelumnya yang Sumpah Pemuda. Nah, ini yang tentang lama setelah Sumpah Pemuda ada peristiwa yang namanya proklamasi, di mana di situ para pemuda golongan tua dan golongan mudanya bersatu terus mengadakan musyawarah supaya mencetuskan yang namanya proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi sebagai tonggak sejarah di mana di situ kita akan merasa bebas dari penjajahan, bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan
kita bisa merdeka berkedaulatan sebagai bangsa Indonesia yang seutuhnya lepas dari penjajahan. Nah, dalam peristiwa proklamasi ada pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, ya, yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam pembacaan teks proklamasi yang sebelumnya kalian juga sudah belajar waktu itu, yang mengetik naskah adalah Sayuti Malik, pemetik naskahnya. Masih ingat Sayuti Malik? Ya, dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Terus setelah itu ada pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, terus masih ingatnya siapa pemimpin Barisan Pemuda itu waktu pengibaran bendera merah putih? Adalah Latif Hadi Hendra Diningrat. Hendra Diningrat. Masih ingat anak-anak? Masih ya? Kan kalian sebelum libur sudah membacanya kan, pasti modulnya dibuka, dibaca, jangan buat bantal ya, nggak boleh, dibuka dan dibaca. Nah, setelah pengibaran bendera, oh iya, bendera merah putih yang jahit sama anak-anak, masih ingat? Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, ini sekilas saja. Sudah, sekarang kalian coba nanti buka halaman di modulnya halaman 22. Halaman 22. Di sini kita akan belajar mengenal Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno itu? Terus Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dijuluki sebagai pahlawan proklamator, ya. Nanti kalian isi di sini kapan lahirnya Insinyur Soekarno, di mana beliau dilahirkan, terus mendapat julukan apa beliau, mengapa beliau mendapat julukan tersebut. Nanti kalian bisa lihat di halaman 22. Kalian isi, dan selanjutnya nanti ada evaluasi. Di situ kalian bisa membuka. Ustazah belum membuat, masih belajar juga. Nanti di situ nanti ada pilihan kayak seperti pilihan ganda, diklik nanti keluar nilainya. Ini sama pertanyaannya, nanti Ustazah share lewat WA. Selanjutnya kalian belajar di rumah apa yang ustadzahnya menge-share di WA, dipelajari. Sampai situ dulu, sampai ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.